bodoh amat, gua mah nggak ngurus. Lu makannya kan dari mulut lu dari ngomong, tapi kalau saya makannya dari kerjaan saya, dari bisnis saya, dari usaha saya. Jadi yang jelas usaha saya makin berkembang, saya punya karyawan banyak yang bisa menghidupi keluarganya dan juga membantu UMKM karena ini saya franchise-kan juga harganya tidak mahal dan juga sesuai dengan ekonomi kantong masing-masing yang memang tidak mahal, jadi bisa dikonsumsi oleh semua orang. Jadi itu cita-cita aku sih, tidak ada yang lain-lain. Kalau urusan ada yang julid atau tidak, manusiawi, karena hidup ini tidak ada yang sempurna. Bisnis F&B kuliner lagi sekarang coba aku terjunin. Sebenarnya bisnis ini sudah masuk di areanya Inul Vista. Inul Vista kan F&B-nya juga ada kan, jadi sekarang dipecah dan pengennya seperti ini karena ini aku lihat kuliner pasarnya juga lagi bagus, jadi nggak ada salahnya aku bikin seperti ini. Kebetulan juga anakku doyan banget, jadi aku bikin racikan sendiri yang beda dari yang lainnya dan ternyata responnya bagus gitu. Yang penting anakku suka dulu deh gitu. Kenapa milih varian? Tadi kan aku sempat lihat ada matcha, ada strawberry. Ini variannya idenya dari mana atau? Ide sendiri, karena kan aku melihat banyak sekali minuman-minuman di luar ya banyak varian. Dan aku pengen varian itu sesuai dengan tes dari rasa aku sendiri, aku doyannya apa, anakku sukanya apa. Dan ternyata setelah diimplementasikan di di kenyataannya ternyata rasanya enak. Ya udah, kita jualan ini aja gitu. Sempet berapa bulan ya aku tes food terus, tes sampai ketemu yang cocok banget dan akhirnya dapet. Ini kan unik ya Mbak Inul, jadi tuh ada minuman matcha, terus ada topping strawberry-nya gitu. Tadi aku sempat ada poppersnya juga. Nah, poppers itu sebenarnya sih membuat jadi sesuatu yang beda gitu, karena kalau di mulut itu langsung tes gitu, meletus gitu. Ya seru aja, tapi Mas Ivan suka ya akhirnya masuk di daftar menu. Berarti ini kan bukan kali pertama Mbak Inul terjun ke bisnis, terus kemarin berbisnis karaoke, sekarang bisnis makanan. Nggak takut kah atau khawatir kah? Enggak lah, kalau orang bisnis itu apa aja dicoba, mau untung mau rugi, spekulasi aja gitu. Jadi ya ini salah satu kegiatan pandemi, daripada nganggur, karaoke sebagian tutup, sebagian buka, terus karyawan juga banyak yang tereliminasi. Jadi ya sekarang membangun usaha baru, membuka lapangan pekerjaan baru, karyawan udah mulai banyak lagi, yang franchise juga udah mulai banyak. Ya alhamdulillah, berarti istilahnya membantu pemerintah lah untuk menaikkan taraf ekonomi kita masing-masing. Bukan saja harus menuntut pemerintah seperti apa, tetapi kita tuntut diri kita berkarya, kita tuntut diri kita untuk berkreasi supaya membantu income rumah tangga, terus membantu UMKM juga. Mbak Inul, ini kan ada minuman terus ada ayam, kenapa sih pilihannya ayam gitu? Iya, jadi paket komplit. Jadi orang kalau udah habis makan cemilan biasanya kan haus, minumnya shake gitu. Ayamnya juga aku bikin racikannya beda dan ayamnya juga empuk banget. Boleh dicoba nanti ya. Itu aja sih, mudah-mudahan bisnis baru saya ini bisa berkembang dan direspon oleh masyarakat dan juga sesuai dengan standar kantong ekonomi masing-masing ya. Mbak, ini kan sibuk bisnis, terus sempat lagi aktif juga di stasiun TV lain. Iya. Ngebagi waktunya dengan Mas Adam atau dengan anak gimana sih Mbak? Mas Adam cukup malam aja. Pagi udah disiapin sarapan, ditinggal kerja, terus pulang ya udah ketemu malam gitu, karena udah tahu kegiatan aku full. Ini syuting di Global TV, syuting di MNC lah, di TV lain-lain juga. Ya ini salah satu eksis kita ke depan. Dan Adik gimana Adik? Adik kan kuliah online, apa maksudnya? Iya, virtual, jadi nggak ada masalah. Yang penting semua teratasi dengan baik. Dan terima kasih ya sudah support usaha baru aku ini. Mudah-mudahan ini bisa direspon dengan baik. Mbak, tadi aku tuh sempat lihat Mbak Inul sampai ikut turun gitu ke sana, sampai memperhatikan hal detail gitu. Oh iya dong, karena kan saya kan nggak tiap hari di sini. Kalau seandainya pelayanan mereka kurang maksimal kan memang harus di treatment, karena ini kan usaha baru ya. Jadi ya
sekolahnya mereka juga semuanya udah maksimal, tapi tetap harus dipantau di lapangan biar mereka benar-benar pelayanannya maksimal bagus. Mbak Inul kan maksudnya bisnis banyak gitu beberapa, terus kalau kita lihat komentar-komentar netizen gitu di Instagram suka ada yang entah julid lah, entah apa, Mbak Inul menanggapi Bodoh amat, gua mah nggak ngurus. Lu makannya kan dari mulut lu dari ngomong, tapi kalau saya makannya dari kerjaan saya, dari bisnis saya, dari usaha saya. Jadi yang jelas usaha saya makin berkembang, saya punya karyawan banyak yang bisa menghidupi keluarganya dan juga membantu UMKM, karena ini saya franchise-kan juga harganya tidak mahal dan juga sesuai dengan ekonomi kantong masing-masing yang memang tidak mahal, jadi bisa dikonsumsi oleh semua orang. Jadi itu cita-cita aku sih, tidak ada yang lain-lain. Kalau urusan ada yang julid atau tidak, manusiawi, karena hidup ini tidak ada yang sempurna. Mbak, ini kan di Serpong, itu tempat yang ramai gitu ya. Alhamdulillah satu hari omsetnya juga udah lumayan gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti kalau semakin banyak kan kita juga wajib pajaknya juga bayar pajak ke negara, membantu ke negara juga kan. Tidak hanya menuntut negara, tapi kita juga memberikan income yang bagus buat pajak negara supaya Indonesia juga tidak dibilang terpuruk, padahal Indonesia itu bagus banget ekonominya gitu. Akan buka di daerah nggak sih Mbak untuk Oh iya, ini kan sudah banyak yang franchise di luar kota, luar pulau. Jadi ya saya yakin ini respon untuk shake-shake ke seluruh Indonesia diterima dengan baik gitu. Mungkin harapan ataupun yang dari Mbak Inul untuk bisnisnya atau untuk karir? Ya, harapan saya sih ini bukan ikut-ikutan, tapi saya targetnya ke depan bisa 5, 10 sampai 20 tahun ke depan masih terjaga dengan baik dan selalu dengan inovasi baru, dengan warna baru dan terjaga dengan baik hingga yang beli bisa repeat terus, repeat order, bahkan franchise tentunya. Oke.